Selamat malam teman-teman yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kembali saya menyapa kita semua. Saya Evangelis Hengki Kurniawan kembali akan menyapa kita semua di dalam recovery. Kita seruput kopinya dulu sebelum kita mulai pembahasan kebenaran firman Tuhan, melanjutkan khotbah Petrus pada malam hari ini. Saya ngopi bareng di rumah saja, buka dengan menyeruput kopi kita masing-masing. Aduh, nikmat ya kalau kita saat ini pada malam hari ini boleh berbagian kembali, dihangatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Sebelum saya mulai, saya akan berdoa buat setiap kita semua. Bapa dalam surga, terima kasih kembali kami mendapat kemurahan daripada Tuhan. Kami dipertemukan kembali oleh kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini boleh kami dengar. Mari Bapa, mari mohon bijaksana daripada Allah. Biarlah kuasa daripada Roh Kudus-Mu untuk terus berkata-kata atas hati dan pikiran kami. Sehingga sesungguhnya waktu-waktu ke depan Tuhan akan berbicara atas kebenaran firman Tuhan pada setiap kami. Tuhan, Hamba berdoa dengan segala keterbatasan Hamba-Mu ini, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Kiranya mau Tuhan pakai menjadi alat bagian daripada Tuhan untuk pengkabaran Injil. Kiranya Tuhan yang Engkau yang berkuasa atas setiap hati dan pikiran kami di rumah kami masing-masing, Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, hamba menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, dengar doa hamba-Mu ini. Amin. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Melanjutkan, saya akan kutip dari ayat yang ke-30, Kisah Para Rasul 2, ayat 36, sampai ayat yang ke-40. Saya akan bacakan terlebih dahulu buat setiap kita. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Nah, kita sudah membahas dari khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 14, dan akhirnya kita sampai di penghujung dari paragraf atau konteks khotbah Petrus sampai ayat ke-40. Nah, kalau kita coba simpulkan sedikit-sedikit gitu ya. Pada waktu awal Petrus berkhotbah, saya akan kutip kembali untuk mereview kita, bahwa pada waktu Kisah Para Rasul 2 ayat 14, saya akan membacakan buat setiap kita. "Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.'" Lalu Petrus berkhotbah mengutip dari Nabi Yoel, mengutip dari Nabi Daud gitu ya, kita para nabi ya, memberikan satu kesaksian mengenai Yesus Kristus, mengenai kebenarannya, menyuarakan kebenaran gitu ya. Karena pada waktu itu di Yerusalem gitu ya, terjadi satu peristiwa yang mungkin nggak ada semua orang yang tidak tahu, tidak mengetahui ada kejadian yang besar itu, yaitu apa? Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus dan harus bangkit gitu kan, yang akhirnya bangkit gitu ya. Kita tahu bahwa pada peristiwa itu Yesus disalibkan itu tidak ada satu orang pun yang tidak mengetahui hal ini gitu ya. Jadi ada sesuatu yang akhirnya diingatkan Petrus. Jadi ketika berkhotbah di hujung pengkhotbah gitu ya, lalu mereka semua terharu. Mereka terharu bukan karena cerita daripada Petrus dan rasul-rasul itu sangat memilukan, sangat melankolis, sangat membawa mereka kepada satu suasana yang benar-benar melankolis gitu ya. Jadi kepada satu alur cerita yang akhirnya mereka masuk ke dalam cerita itu, lalu mereka sepertinya ikut berbagian di dalam satu, seperti nonton film gitu ya. Kita dikondisikan untuk masuk dalam satu cerita itu dan kita juga bisa simpatik gitu ya. Tidak dengan khotbah Petrus.
Gambaran ini sama sekali bukan oleh karena dikondisikan, tidak. Tapi mereka benar-benar akhirnya terharu oleh karena mereka menyadari bahwa ketika Petrus berkhotbah, ada kuasa Roh Kudus akhirnya boleh menggerakkan hati mereka. Lalu akhirnya mereka menyadari, mereka terharu, mereka menangisi karena mereka adalah orang-orang yang akhirnya ditegur secara langsung dosa mereka. Ya, ketika Petrus dan kawan-kawan para rasul menyuarakan kebenaran gitu ya. Jadi pada saat itu Petrus bukan sedang menjadi saksi, yang minggu lalu saya sudah pernah bahas bahwa Petrus dan rasul-rasul yang lain sedang bukan ingin membebaskan Yesus Kristus dari tuduhan dalam satu persidangan. Bukan nuansa itu. Bukan sedang ingin melepaskan terdakwa misalnya gitu kan, seorang terdakwa untuk meringankan bahkan membebaskan, melepaskan dari setiap tuntutan. Bukan. Justru Petrus dan kawan-kawan para rasul itu sedang menyuarakan kebenaran karena Kristus sang kebenaran itu gitu ya. Karena kebenaran aneh juga ya. Kebenaran adalah ya kebenaran itu sendiri yang dia bisa membela dirinya sendiri, nggak perlu dibela gitu, karena emang sudah benar gitu, apa yang perlu dibela gitu kan. Yang ada disuarakan ya. Jadi kebenaran itu sedang disuarakan oleh Petrus dan kawan-kawan, Petrus dan rasul-rasul yang lain. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika nanti di hari Pentakosta gitu kan, Roh Kudus akan turun, maka dia akan memulai itu pelayanannya, Petrus dan kawan-kawan di situ tuh. Ketika Roh Kudus turun atas mereka, maka Roh Kudus sebenarnya di balik semua skenario besar ini, khotbah Petrus ini adalah karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akhirnya ketika turun, maka memberikan satu semangat, satu kegairahan, satu kerinduan, satu keberanian untuk Petrus dan kawan-kawan keluar menyuarakan kebenaran. Yang pada waktu itu mereka sedang ketakutan dan terancam. Dan ketika kita tahu bahwa kebenaran ini sedang disuarakan oleh para rasul. Jadi ketika kebenaran sedang disuarakan, bukan ingin masuk di dalam untuk memberikan menarik simpatik daripada para pendengarnya sehingga mereka dikondisikan untuk mereka akhirnya terbuai dengan nuansa melankolis yang dijabarkan oleh khotbah Petrus. Tidak demikian. Jadi khotbah Petrus sungguh-sungguh adalah menyatakan kebenaran, menyuarakan kebenaran dengan data, dengan kebenaran itu sendiri, yaitu kitab para nabi dengan nubuatan para nabi yang diambil dari kitab Yoel dan juga kitab daripada Daud, yang akhirnya memberikan satu gambaran bahwa kebenaran yang disampaikan ini adalah nubuatan yang akhirnya tergenapi. Dan sampai pada waktu itu gitu konteksnya, Petrus dan rasul-rasul yang lain adalah sebagai saksi hidup bagaimana ketika mereka juga bersama-sama dengan Kristus. Dan mereka sebagai orang yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ya, mereka bukan sedang membuat satu narasi-narasi yang mereka mau dibuai gitu ya, mau dibelai gitu kan untuk bertobat. Tidak. Ini seruan-seruan yang keras. Petrus, kita tahu pada waktu pada sesi-sesi sebelumnya saya sudah bahas bahwa Petrus juga benar-benar dengan keberaniannya mengatakan bahwa itu diserahkan kepada orang-orang bangsa-bangsa yang durhaka gitu ya. Mungkin sepertinya tudingan atau enggak, tidak. Sepertinya menuduh balik, tidak. Tetapi menyatakan kebenaran, orang-orang yang ngerti, orang-orang yang nggak jelas, yang akhirnya di dalam kejahatan yang mereka pikir mereka tanda petik gitu ya, berhasil gitu ya untuk menjatuhkan Yesus Kristus. Tapi tidak, justru karena maksud dan rencana Allah itu. Jadi semuanya di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan membiarkan dirinya, menyerahkan dirinya ke dalam untuk sampai disalib gitu ya, kepada orang-orang durhaka dan lain sebagainya. Itu untuk menandakan bahwa dia kebenaran. Akhirnya ketika dia bangkit gitu ya, ini sebagai pembuktian bahwa dialah Tuhan. Nah, pada waktu itu orang-orang yang ada di sini, orang-orang Yahudi yang mungkin pada waktu itu ego berbagian kepada orang-orang yang juga mungkin gitu ya ada di antara mereka yang emang pelaku-pelakunya untuk menyalibkan dia, mungkin yang juga meludahi atau juga ikut mengolok-olok, yang terlibat secara langsung atau maupun secara tidak langsung, yang juga menyetujui juga gitu kan ketika harus disalibkan gitu kan, harus ya udah ya setuju gitu, kayaknya benar tuh orang nggak benar, ya setuju dengan hal-hal yang dia setuju dengan ketidakbenaran. Ya ketika Petrus mengungkapkan kebenaran,
Mereka terharu bukan karena dibuai dengan cerita yang begitu apik oleh Petrus. Bukan. Tapi karena Roh Kudus ketika disuarakan oleh kebenaran ketika disuarakan, maka Roh Kudus juga beracara atas setiap orang atau setiap pendengar umat pilihan yang menjadi umat pilihan Tuhan. Tadi kita melihat bahwa ayat ke-39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh itu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ini bicara umat pilihan di dalam kedaulatan Tuhan. Yang mungkin belum percaya, masih jauh. Engkau yang tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan di dalam kedaulatan Tuhan, sebagai umat pilihan di dalam kedaulatannya, Dia sedang memanggil setiap mereka. Nah, ketika Petrus dan kawan-kawan sedang menyuarakan kebenaran, maka Roh Kudus bekerja. Kuasa daripada Roh Kudus bekerja atas khotbah Petrus. Mengapa? Karena yang dia terangkan, yang dia ceritakan adalah kebenaran, yaitu firman Allah yang terambil dari kitab para nabi. Maka makna daripada kebenaran itu sendiri akhirnya bekerja secara luar biasa. Roh Kudus menjamah mereka sehingga mereka bisa disadarkan. Mereka bisa tahu bahwa saya ini orang berdosa dan saya adalah orang yang akhirnya dijelekkan, karena salah satu pekerjaan daripada Roh Kudus adalah menginsafkan manusia akan dosa. Nah, kita bisa melihat akhirnya khotbah Petrus menyadarkan daripada manusia akan dosanya, sehingga dia insaf bertobat gitu kan. Maka mereka bertanya ketika terharu gitu ya, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Mereka menanyakan diri. Mereka sadar sekarang mereka sudah salah. Pekerjaan siapa lagi kalau bukan Roh Kudus? Manusia yang berdosa tidak akan pernah mungkin menyadari kesalahannya atau mau mengakui dosanya. Yang ada menutupi dosa ia. Contoh Adam dan Hawa. Waktu jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka bersembunyi. Mereka menutupi dengan membuat dari pakaian dari daun dan cawat. Menutupi ketelanjang mereka lambang kepada keberdosaan. Mereka menutupi kesalahan mereka. Mereka menutupi dosa mereka. Mereka tidak mau mengakui. Bahkan mereka bersembunyi, menghindar. Mereka pikir bisa menghindar. Atau juga mereka akhirnya mendirikan kebenaran sendiri dengan menyalahkan, ujungnya menyalahkan Tuhan. Semua berujung kepada akhirnya manusia tidak akan pernah bisa mengakui dosanya. Karena mereka sudah diikat. Kalau ada manusia yang akhirnya manusia yang berdosa, bisa sadar akan dosanya. Bisa mengakui dosanya. Bisa datang kepada Tuhan. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Tidak mungkin. Karena Roh Kudus ketika dicurahkan atas setiap kita, umat pilihan gitu ya. Kalau Anda dan saya menerima Roh Kudus dalam diri kita, maka kita akan mungkin gitu ya, baru bisa kemungkinan kita untuk kita bisa mengakui dosa kita dan kita benar-benar menyadari dosa kita. Karena Roh Kudus itu bekerja mengungkapkan ketika kebenaran itu disampaikan, kebenaran itu diungkapkan, maka kebenaran itu menghakimi diri kita dan akhirnya kita dicelikkan, kita disadarkan gitu loh. Maka kita diinsafkan pun itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, ketika kita datang pun karena pekerjaan Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran itu sendiri. Bukan lari daripada kebenaran. Kalau orang yang lari daripada kebenaran itu bukan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus akan selalu membawa setiap manusia berdosa untuk hidup makin hari makin kudus. Hidup membawa kepada Sang Firman itu sendiri. Karena Roh Kudus adalah oknum ketiga daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu Allah Tritunggal. Jadi Roh Kudus adalah oknum ketiga daripada Allah yang akan membawa setiap kita kepada Sang Sumber hidup, Sang Firman itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, dan kepada kebenarannya. Nah, makanya kalau kita dan Anda dan saya kalau saat ini bisa datang kepada Tuhan, kita bisa bertobat kepada Tuhan, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Kita nggak boleh bermegah diri, saya sering kali ingatkan gitu ya. Ini pekerjaan Roh Kudus, dan bersyukurlah karena kita di dalam kedaulatan Allah, ternyata di dalam umat pilihan Tuhan. Dan waktu kita beda-beda gitu ya. Anda dan saya, kita bertobat memiliki
tidak memiliki timing yang sama gitu ya, dengan waktunya Tuhan yang berbeda-beda. Tetapi di dalam kedaulatan Tuhan, kita harus bisa melihat bahwa sesungguhnya waktu saya bertobat bukan karena dikondisikan dengan nuansa-nuansa khotbah-khotbah yang sekarang mungkin gitu ya, pakai cerita lalu kita dibikin terbuai gitu ya, lalu kita dibikin akhirnya masuk di dalam nuansa seperti sekarang musim drakor gitu, drama Korea. Kita dibuai begitu rupa dengan cerita-cerita gitu ya. Terus akhirnya kita dengan pendekatan-pendekatan duniawi dan psikologi, lalu kita akhirnya sedih gitu kan. Kita akhirnya, waduh gitu kan, kok seperti ini, oh ternyata ini saya segala macam. Wah, dibuai dengan segala macam. Petrus tidak demikian. Petrus khotbah aja gitu ya. Dia dari mana? Dia kutip kitab para nabi gitu loh. Nah, jadi kadang orang yang dibuai dengan yang bertobat ya karena buayan dari mungkin kefasihan, keapikan dari pembicara gitu ya. Bagaimana pendeta berkhotbah lalu dia masukkan nuansa-nuansa melankolik gitu kan, bisa terus dibubuhi dengan alunan musik gitu kan pada waktu khotbah, nuansa-nuansa melankolis gitu kan, sepertinya membawa setiap para pendengar secara psikologis pun akhirnya masuk ke dalam khotbah gitu ya, misalnya si pendeta yang padahal sebenarnya sudah disusupi dengan hal-hal duniawi, misalnya cerita-cerita duniawi yang kurang relevansinya dengan kebenaran firman Tuhan gitu ya. Jadi sudah dioplos lah kira-kira gitu ya. Jadi akhirnya banyak orang datang, mari siapa yang ini gitu kan, angkat tanganmu, altar call gitu kan. Banyak yang datang segala macam. Kalau misalnya kebenaran firman Tuhan sudah dioplos, saya nggak yakin bahwa itu adalah pertobatan yang sejati. Petrus, khotbahnya tidak pernah ada oplosan. Murni, organik. Maka saya yakin dan percaya, ketika kita menyuarakan kebenaran yang sesungguhnya yang tidak dioplos, kebenaran yang organik, Roh Kudus akan bekerja begitu rupa dan ada pertobatan yang sejati turun. Saya yakin itu. Buktinya pada khotbah Petrus ini kita tahu ada kurang lebih 3.000 orang bertobat, menyerahkan diri mereka, membawa diri mereka untuk dibaptis. Dan saya melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus begitu luar biasa buat setiap kita. Jadi kalau Anda dan saya hari ini benar-benar pikirkan bahwa ajakan daripada Petrus untuk bertobat bukan oleh karena narasi yang dibangunnya yang membawa kepada satu halusinasi kepada setiap pendengarnya untuk mereka bisa terlibat di dalam khotbah atau alur cerita daripada Petrus. Tidak. Tetapi bagaimana Petrus dan kawan-kawan berusaha gitu ya, membawa mereka kepada satu kebenaran yang sejati, membuka pengetahuan mereka, membuka mata mereka yang buta, bahwa ketika dia mengatakan dalam khotbah-khotbahnya, dia menyatakan sebuah nubuatan-nubuatan yang akhirnya tergenapi, yang mungkin mereka nggak sadar, yang mungkin mereka selama ini mereka seperti ada mata yang seperti orang katarak, mata yang tidak bisa melihat jelas gitu ya, lalu dibersihkan oleh Petrus dengan sebuah pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, bukan sembarang ucap gitu ya, dan akhirnya dengan oplosan-oplosan cerita-cerita yang dipaksakan supaya mereka itu terbawa, terharu gitu ya. Tidak. Kita melihat bahwa khotbah Petrus ini kita sepanjang kita bahas gitu ya, tidak ada oplosan nih. Nggak ada masukin cerita yang melankolis gitu kan. Tidak ada. Tidak ada. Jadi ketika jawab Petrus kepada mereka ketika mereka bertanya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Pengampunan dosamu, dan maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah ini ya, karunia Roh Kudus akan membawa mereka kepada kebenaran itu sendiri. Bayangkan, saya melihat ada satu keindahan gitu ya, ketika Petrus berapi-api berkhotbah, menyuarakan kebenaran gitu ya. Ya, Roh Kudus akan bekerja. Ketika kebenaran disampaikan, maka dengan sendiri Roh Kudus itu sendiri akan membawa setiap para pendengar, setiap jiwa-jiwa yang di dalam kedaulatan atau umat pilihannya, domba-dombanya akan datang kepada sang firman itu sendiri. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan di bagian lain, domba-dombaku mendengar suaraku, domba-dombaku mengenal aku. Mendengar gembala ya. Dan
Kristus adalah gembala kita. Sang firman itu sendiri adalah gembala kita. Maka ketika Anda dan saya menyuarakan kebenaran, memperdengarkan kebenaran, Roh Kudus akan bekerja, membawa setiap mereka yang belum percaya atau mungkin mereka yang sudah lemah iman, lalu sang kebenaran yang kita sampaikan ini, yang adalah suara daripada Allah sendiri yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus bekerja ketika akan turun atas setiap perkataan ini. Dia akan membawa orang itu untuk datang kepada kebenaran. Nah, ini menarik ya. Ini hal keindahan bagi setiap kita. Dan nggak semua orang mendapat kemurahan Tuhan, mendapat anugerah Tuhan untuk bisa datang kepada Dia dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan memberi diri untuk dibaptis. Dan ketika misalnya saya sedang berkata-kata, misalnya live gitu ya, di media sosial, orang dengar, nggak semuanya mendapat karunia, nggak semuanya mendapatkan kemurahan daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan, untuk mereka mau datang kepada kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya gitu ya, bahwa setiap firman yang keluar gitu ya, setiap perkataan yang mungkin dari penginjil, pengkhotbah apapun yang benar-benar firman itu keluar secara utuh gitu ya, untuk menyatakan kebenarannya secara utuh, maka saya percaya itu nggak akan sia-sia. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Tidak ada satupun yang akan jatuh sia-sia. Dan saya percaya juga bahwa apa yang saya kerjakan mungkin dengan teman-teman rekan-rekan penginjil, pengkhotbah yang lain yang benar-benar menyerukan kebenaran, yang benar-benar memberitakan kabar baik, berita Injil, sepenuhnya bukan yang dioplos, yang organik. Maka saya percaya entah caranya Tuhan, Roh Kudus akan bekerja membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Dan ini yang menjadi kekuatan bagi setiap para penginjil contoh seperti saya ya. Saya nggak pernah lelah gitu ya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu ya. Jadi nggak pernah mau sampai kerinduan saya menyusut gitu. Tidak, makanya makin hari makin mempersiapkan diri, makin mau belajar, benar-benar mau benar-benar di dalam keterbatasan saya sebagai pribadi gitu ya, yang mungkin juga bukan orang-orang pinter gitu kan, bukan teolog-teolog besar, bukan seorang filsuf dan sebagainya. Tapi saya yakin ketika Tuhan yang pimpin, Roh Kudus yang bekerja, saya yakin dan percaya asal saya menyuarakan kebenaran itu sendiri, asalkan saya berkhotbah mengenai firman itu sendiri, maka lihat nanti bagaimana cara Tuhan, bagaimana Roh Kudus yang akan membawa mereka kepada sang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan ini menjadi penghiburan dan semangat bagi saya. Bukan karena, wah ini followernya dikit gitu kan, viewernya nggak ada dan sebagainya. Tidak peduli itu. Tapi someday kita nggak tahu cara Tuhan memakai setiap apa yang dilakukan untuk oleh penginjil-penginjil yang menyuarakan kebenarannya. Tuhan akan pakai, nanti Tuhan akan gunakan itu dengan caranya Tuhan. Kita nggak butuh, maksudnya jangan sampai kita nih para penginjil, pengkhotbah gitu kan, untuk tanda petik ngedompleng gitu ya, ini juga bahaya gitu ya, nanti Tuhan marah. Tuhan pimpin setiap kita, biarlah kita benar-benar sungguh-sungguh melihat satu kebesaran daripada Tuhan ketika Anda dan saya bisa percaya kepada Tuhan, ketika Anda dan saya terus bergumul gitu kan untuk pemberitaan Injil pun, kita terus dikuatkan karena kita tahu segala sesuatunya di dalam pertobatan seseorang itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan kita bersyukur kalau Anda dan saya misalnya manusia yang jauh daripada Tuhan, lalu kita bisa kembali disegarkan, diingatkan, disadarkan, kita insaf, lalu kita datang kepada Tuhan, itu kita mesti bersyukur karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kita sebagai pemberita Injil, sebagai para pelayan Tuhan, pengkabar Injil gitu ya, pengkabar firman gitu, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita juga bersyukur. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Asalkan kita benar-benar sungguh-sungguh mempersiapkan kebenaran itu sendiri dan memperkatakan kebenaran itu sendiri secara utuh dan sungguh-sungguh. Dan saya percaya itu, Roh Kudus akan bekerja. Dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Karena dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Kemuliaan bagi Dia sampai selama-lamanya. Dan pada malam hari ini saya mengakhiri recovery. Biarlah Tuhan Yesus semakin hari kita merasakan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk kita benar-benar sungguh-sungguh menyadari bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya ketika saya disadarkan dosa itu karena Roh Kudus. Ketika saya memberi diri untuk mengikut Kristus menjadi
pengikut Kristus dibaptis itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika Anda dan saya diberkati oleh karena kebenaran firman Tuhan menyatakan sesuatu kebenaran, akhirnya kita disegarkan kembali, iman kita dikuatkan kembali, itu pun pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika Anda dan saya memiliki kerinduan terus untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan atau menjadi saksi bagi Injil itu sendiri, itu pun pekerjaan Roh Kudus. Maka kita bersyukur, kita semakin hari dipenuhi Roh Kudus. Itulah tanda, bukan yang aneh-aneh. Penuhi Roh Kudus yang aneh-aneh gitu, nggak ada ya. Jadi ketika Anda dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus adalah Anda dan saya akan semakin mengasihi firman Tuhan. Kita akan semakin mencintai firman Tuhan. Hidup Anda dan saya akan menyelaraskan untuk kehidupan kita nih dalam setiap attitude perilaku kita sesuai dengan kebenaran. Kita akan memperbaiki diri kita, segala kebiasaan buruk kita akan tinggalkan, lalu kita akan ubah dan seiring linier dengan kebenaran atau firman dia. Ini ciri kita dipenuhi Roh Kudus. Makin mengerti firman Tuhan, makin menyadari gitu kan, kemurahan-kemurahan daripada Tuhan lewat firman Tuhan yang dinyatakan, makin paham dan mengenal Kristus di dalam firman-Nya, makin mau belajar firman. Itu salah satu pekerjaan Roh Kudus yang akhirnya dipenuhi Roh Kudus gitu ya, yang akhirnya orang nggak mau. Banyak orang mau dipenuhi Roh Kudus dengan ya misalnya gitu ya, hal-hal yang terjadi fenomenal dan sebagainya gitu ya. Roh Kudus nggak pernah mematikan pikiran kita, nggak pernah mematikan logika kita, nggak pernah mematikan rasio kita, nggak pernah membius kita dengan akhirnya kita tidak sadar gitu ya. Tapi justru Roh Kudus bekerja menyadarkan. Ini menyadarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang ada di Yerusalem. Sadar mereka, menyadarkan. Jadi dalam kondisi sadar, tidak sedang mabuk, dibius, seperti hipnotis, tutup matanya, rasakan, dengarkan apa yang saya katakan, dan sebagainya. Tidak didirect demikian. Jadi pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang karena mereka disadarkan oleh kuasa Roh Kudus, bagaimana akhirnya mereka mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan disitulah kita tahu, orang-orang ini akhirnya mengenal Kristus. Dialah Yesus, dialah Tuhan dan Kristus. Dan kita tahu bahwa akhirnya mereka memberi diri untuk dibaptis. Dan saya berharap pada malam hari ini kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan. Hamba-Mu terbatas Tuhan di dalam setiap penyampaian. Hamba-Mu percayakan kuasa Roh Kudus yang tak terbatas. Jamah setiap hati mereka, agar mereka dibawa kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mencintai firman-Mu, mengasihi Engkau ya Bapa, sehingga mereka hidup Tuhan, kami semua hidup, memperbaiki hidup kami sendiri, meninggalkan kebiasaan buruk kami, menyelaraskan hidup kami kepada kebenaran firman Tuhan, sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kira kami dikembalikan kepada kebenaran-Mu. Kami bersyukur karena Roh Kudus bekerja luar biasa buat setiap kami, orang yang jauh, akhirnya kembali dekat dan kembali intim dengan Sang Pencipta, intim dengan Sang Firman itu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagian, kiranya malam hari ini kita diberkati, dan itu pun karena pekerjaan Roh Kudus. Salam ngopi bareng, seruput kopi di rumah saja.